Stok, kita sekarang mau bahas lagi emiten LQ45 yang baru keluar laporan semester 1 2022, Astra Internasional. Oke, kita lihat berapa news. Oke, grup Astra semester pertama positif. Ini disebut tanpa Goto keuntungan Astra tercatat 14,5. Nah, ini ada kontribusi keuntungan Goto 18,2 triliun semester pertama. Jadi yang di highlight ini Goto nih sekarang. 64% hasilnya didapat kenaikan laba bersih sebesar 64% dibandingkan periode tahun lalu, belum termasuk hitungan nilai wajar atas investasi mereka di Goto. Oke, itu berita-beritanya ya. Kita lihat lagi berita di liputan 6. Laba bersih 18 triliun, tumbuh 106% dari tahun sebelumnya. Oke. Terus kita lihat lagi. Ya. Oke, di highlight ini keuntungannya tajam lah naiknya ya. Ini. Oke. Ya, ini kita akan berkonsentrasi kepada analisa fundamental, murni menghitung kuantitatif performance daripada laporan keuangan semester satunya Astra Internasional. Kita menggunakan metode dari bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett. Sekarang Anda tidak perlu susah-susah untuk membaca buku yang sekitar 700 halaman ini, dan ini sekitar mungkin 400-500. Anda sudah bisa download di Google Play Store, itu aplikasi Easy Stock yang bisa langsung muncul nilai wajar daripada Astra Internasional. Oke. Nilai wajarnya itu berdasarkan formulasinya kedua buku itu. Oke, sekarang kita mau bongkar laporan keuangan berdasarkan metodenya Benjamin Graham. Oke, kita lihat, kita bongkar lah. Oke, 150. Astra Internasional ya, 30 Juni. Oke. Nah, kita konsentrasi di aset lancar, itu 175 triliun, dan itu ada parameter-parameter lain seperti pajak dibayar di muka, itu harus kita hilangkan, aset lain-lain juga kita lebih baik secara konservatif dihilangkan. Oke. Kita masukkan utang jangka pendek, jangka panjang, dan ini profit and loss. Kita konsentrasi di laba periode berjalan atau laba setelah pajak. Kemudian di pendapatan dan biaya-biaya setelah laba bruto, itu kita harus konsentrasi murni yang ada di emiten Astra Internasional, bukan yang ada di luar gitu, yang terkonsolidasi ya. Nah, ini keuntungan kurs ini sebetulnya hanyalah catatan akuntansi. Nilai wajar atas investasi Gojek ini kan dari luar. Ini kita mau bicara secara konservatif ya. Kalau secara real emang uangnya ada di situ, tapi sebetulnya secara aliran cash flow itu uang yang ditaruh di luar gitu. Oke, kita bisa aja kita beda persepsi, tapi inilah cara yang konservatif dari polanya Benjamin Graham. Terus bagi hasil joint venture dan asosiasi ya, ini kita hilangkan semuanya, betul-betul kita kurangin ini, laba bersihnya akan berkurang tajam gitu. Oke, sekarang kita lihat dia punya
Dividen nggak? Ada dividen tuh 7854 dividen ya 2022. Kita lihat di sini penambahan aktiva tetap. Oke, 4031. Oke, kita lihat sekarang ada nggak non performing loan-nya? Yang usaha. Ini ada nih bagian tidak lancar ya ada. Ini ada lagi piutang, bagian tidak lancar. Ini harus dikurangkan. Ini ada lagi bagian tidak lancar nih. Oke, ada bagian tidak lancar. Oke, sekarang kita lihat penyusutan sama belanja modal ya. Belanja modal tadi udah ada tapi di sini lebih tepat nih. 5891 dan ini depresiasinya 5196. Sekarang kita lihat breakdown daripada P&L ya. Nah, nih keuntungan atas penjualan aset tetap. Ini kan bukan core bisnisnya. Penghasilan atas diskon asuransi harus kita kurangi. Keuntungan kerugian nilai wajar dan investasi lain. Ini yang harus ditambahkan lagi penyisihan utang ragu-ragu, depresiasi dan amortisasi. Nah, kalau mau lihat tepatnya di sini nih, ini kan nggak semua laporan ada seperti ini. Depresiasi amortisasinya 68, pengeluaran modalnya 58. Oke. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam isi stok akan seperti ini. Nah, cuma angkanya kenapa beda? Pokoknya yang masuk di sisi earning dan di sisi cash flow itu harus disetahunkan. Ini kan baru 6 bulan, belum setahun. Nah, tetapi di sisi neraca itu tidak perlu disetahunkan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini nilai wajarnya 10.000 dan 12.000. Masih jauh kan berarti? Masih jauh dia. Dia closing price-nya tadi kita lihat closing price-nya. Ya kalau Anda trader, Anda nggak akan pegang ini lama-lama. Tapi kalau Anda value investor, Anda berani menghold ini lama. Karena Anda tahu dasarnya bahwa nilai wajarnya itu masih di atas, masih 2 kali lipat. Jadi kalau di hold ya, ini kan jadi di sini nih bisa sampai 72. Kita lihat coba di dalam waktu 5 tahun. Sampai ke 8.000. Oke, jadi memang secara valuasi memang masih tinggi tuh Astra. Masih bisa 10.000. Tapi ya kita lihat dalam kondisi tertentu ya, masih mampu nggak dia? Kondisi ekonomi lokal dan global itu seperti apa? Oke, jadi para pemirsa di sini kita sudah menghitung nilai wajar Astra tadi sekitar 10.000 sampai 12.000 dan ini hasil rumusnya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Baik, kita berjumpa